Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini kita diberikan satu kenikmatan yang tiada tara berupa keimanan yang sedang membara gitu ya. Keimanan yang sedang tinggi-tingginya gitu. Sehingga kata Pak Haji Latif, finalis pada malam hari ini tetap bersemangat dengan kesehatannya. Mungkin ada yang kesehatan lagi sedikit drop, kesehatan yang sedang prima, masih tetap bertahan untuk meraih satu kelebihan dari fadilah Lailatul Qadar. Kemarin saya mendengarkan satu kajian di Yufid itu ya, Yufid TV tentang Lailatul Qadar. Jadi analoginya sangat sederhana banget gitu. Bahwa apabila dalam suatu kesempatan Lailatul Qadar itu adalah turun pada malam itu dan kita berada di dalam kesadaran penuh beribadah, apapun yang kita ibadahkan gitu kan ya, itu dilipat gandakan 83 tahun. Masya Allah. Saya membayangkan ke begini akhirnya, ketika kita membaca la ilaha illallah shoot gitu kan Lailatul Qadar nyaut gitu kan gitu ya. Berarti yang kita ucapkan la ilaha illallah tadi adalah sama dengan kita dzikir 83 tahun. Masya Allah kan gitu. Saya membayangkan sederhana begitu gitu. Nah misalnya kita juga apa itu dzikir yang lain atau kegiatan yang lain dalam rangka beribadah gitu, sehingga disaut dengan Lailatul Qadar menjadi pahalanya 83 tahun. Masya Allah ya. Itu kan super dahsyat gitu ya. Apabila kita bisa meraihnya itu dan memperolehnya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya sehingga kita mendapatkan fadilah pahala sampai 83 tahun yang insya Allah bisa menutupi, menghapuskan dosa-dosa kita, meringankan timbangan kita di mizan nanti, sehingga Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kata Pak Haji Latif, mengantarkan kita masuk pintunya surga, bukan mendorong menjogrokkan masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan yang saya sampaikan kemarin, yaitu la'allakum tattaqun sebagai target dari kita berpuasa yang ditetapkan. Apa sebenarnya kelebihan dari la'alakum tattaqun yang disampaikan di dalam Al-Quran sehingga itu menjadi target kita, target orang-orang mukmin dalam beribadah menjalankan puasa Ramadan. Kemarin kita sudah membahas, sudah disaringkan, yaitu sudah kita sampai 3 poin ya, 3 poin yang tertera di dalam surat At-Tolak ayat 1 sampai ayat 4 ayat 4 ya. Ayat 1 sampai ayat 3 kemarin bahwa Allah memberikan rahmat bagi kita apabila kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang mukmin. Allah memudahkan urusan kita apabila kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang mukmin. Allah memberi rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka dalam surat At-Tolak ayat 3 apabila kita menjadi termasuk golongan orang-orang yang mukmin.
Dalam At-Tolak ayat 4, Allah akan memudahkan segala urusan kita apabila kita masuk di dalam golongan orang-orang mukmin, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillahu yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan di dalam segala urusan. Jadi kalau urusan kita dimudahkan, waduh, masya Allah, enak banget ini. Berikutnya, Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 4 bahwa apabila kita masuk di dalam golongan orang-orang yang bertakwa tadi, bahwa Allah akan mencintai kita. Ya kan, Allah akan mencintai kita. Ini adalah kisah perjanjian ya, kisah tentang perjanjian orang mukmin dengan orang non mukmin. Meskipun kita mengadakan perjanjian, mengadakan muamalah, mengadakan kerjasama, kemitraan dalam segala usaha apapun, itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah bahwa meskipun mitra kita itu non mukmin, ya kita wajib amanah menjalankan klausul yang sudah ditetapkan bersama. Meskipun gitu ya, dalam satu sisi orang non mukmin itu kadang-kadang licik, kadang-kadang gitu ya. Kemudian mungkin mengingkari, tapi kita wajib berusaha untuk melakukan amanah itu yang sudah dijanjikan. Nah, untuk itu beratnya sebagai orang yang bertakwa itu tadi supaya kita tetap dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin, yaitu sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi salah satu ciri orang bertakwa tadi kan selalu amanah menepati perjanjian, apalagi perjanjian antar sesama mukmin. Dan Rasulullah sudah menyatakan apabila kamu mengadakan suatu perjanjian, mengadakan suatu muamalah, mengadakan suatu kerjasama, bahkan mengadakan suatu hutang piutang, maka tulislah dan datangkanlah minimal 2 orang saksi. Yang paling repot itu kalau soal hutang piutang. Itu repot, super repot. Kenapa? Ya kita saat itu mau jadi saksi kan gitu ya. Ya sudah, sampai hutang sini saya menjadi saksi. Ketika itu menjadi masalah, saksi ini repot. Mau menghindar, aku dulu jadi saksi, mau nggak menghindar, wah repot banget yang ngurusin masalah orang. Jadi memang menjadi saksi kerjasama antar mukmin itu ya Allah repot banget. Kenapa? Tugasnya ternyata amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bukan hanya sekedar saksi, saya menyaksikan Anda utang sekian, Anda piutang sekian, enggak. Tugasnya itu yang berarti ketika terjadi masalah. Itu memang repotnya menjadi seorang saksi. Kemudian berikutnya adalah masih dalam surat At-Tolak tadi bahwa Allah itu itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kita, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan melipat gandakan pahala baginya. Jadi ayat 1 sampai ayat 5 ini isinya itu adalah hadiah bagi orang-orang yang bertakwa. Bagus-bagus banget tadi saya bacakan ya. Jadi semuanya dimudahkan tadi. Nah, termasuk salah satunya tadi Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita. Maksudnya kesalahan-kesalahan orang mukmin yang masuk golongan orang bertakwa. Gitu. Orang bertakwa salah satunya dicapai dengan 1 bulan Ramadan itu tadi kan. Jadi untuk mendapat takwa itu berat juga ya. Harus masuk sekolah madrasah Ramadan selama 1 bulan, nggak boleh cuti, nggak boleh nggak masuk gitu ya. Maksudnya nggak boleh puasanya nggak boleh bolong kecuali satu dan lain hal ya. Wa may yattaqillahu yukafir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Ya, lahu ajra. Nah, di dalam surat Al-A'raf sendiri juga disampaikan bahwa
Orang yang bertakwa itu mendapatkan berkah dari langit dan bumi. Itu lebih dahsyat lagi. Ini adalah kisah Nabi Yunus ya. Kisah Nabi Yunus itu kita memahami, Nabi Yunus itu ketika mendakwahi kaumnya itu ternyata ada beberapa kota kan gitu. Yang pertama kan didakwahi, semuanya didakwahi karena susah semuanya. Nah, kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Ternyata ada satu kota yang kemudian menyadari bahwa yang disampaikan Nabi Yunus adalah benar, sehingga mereka beriman dan selamat dari azab Allah. Ternyata ada kota yang lain nggak mau untuk beriman gitu. Maka disampaikan di dalam kisah itu bahwa kisah Nabi Yunus ada kota yang beriman dan ada kota atau negeri Nabi Yunus yang ternyata tidak beriman sehingga tidak mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam artinya bahwa jikalau sekiranya penduduk di dalam Al-A'raf 96 tadi, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Dan itu kisah tentang Nabi Yunus. Dan mungkin saat ini juga pernah terjadi, juga ada yang terjadi kan ya. Kita mempunyai sekarang berapa? Sekitar 200 negara katakanlah. 200 negara ternyata ada satu penduduk negeri yang mulia. Kehidupannya gampang, seluruh penduduknya ditanggung oleh negara dengan kemudahannya. Bahkan kita kalau mau masuk ke situ gitu kan, ditanggung. Seluruh kehidupan ditanggung oleh negara. Berikutnya Bapak-Bapak sekalian, yang keenam adalah orang bertakwa itu kan karena dia sifat takwanya akan selalu memohon ampunan baik pada pagi hari maupun pada petang hari, baik pada waktu siang hari maupun malam hari. Nah, selanjutnya karena kita sering mohon ampunan itulah maka Allah akan menganugerahkan berbagai macam bentuk rezeki untuk kehidupan kita. Di antaranya adalah Allah akan menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman-tanaman sebagaimana yang tertara di dalam surat Nuh ayat 10 ya. Surat Nuh ayat 10. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Jadi Nabi Nuh, dalam kisah Nabi Nuh itu salah satunya mengatakan, menyuruh, menyampaikan agar umatnya itu mohon ampun kepada Allah, karena Allah adalah maha pengampun. Karena kan umatnya Nabi Nuh juga nakal-nakal, hampir seperti umat Israel kan? Seperti umat Israel ya, yaitu fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya. Jadi Nabi Nuh menyuruh umatnya untuk mohon ampunan kepada Allah dalam ayat 10. Kemudian dalam ayat 11-12-nya itu adalah karena mohon ampunan tadi, maka niscaya Dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Mudah-mudahan ini hujannya bukan hujan banjir gitu kan ya, seperti terjadi di Jawa Tengah gitu. Yaitu yurasilis sama alaikum midrara ya. Dalam ayat ke-12-nya, dan membanyakkan harta, membanyakkan anak-anakmu, menganugerahkan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalam untukmu sungai-sungai. Jadi ketika orang-orang yang mukmin kemudian masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa, kemudian sering meminta ampunan kalau pada hari Ramadan ini, pada bulan-bulan Ramadan dengan doa khusus ampunan Ramadan,
yang sering kita baca, Allahumma innaka afu tuhibul afwa fa'fu anni, maka Allah akan menurunkan hujan. Hujan bagi seseorang mungkin gitu kan ya, mungkin saat itu meresahkan. Tapi kita perlu ingat bahwa makhluk Allah bukan hanya manusia. Hujan sebagai air sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk hidupnya. Sangat diperlukan oleh ikan dan hewan-hewan yang lain untuk hidupnya. Maka Allah juga dengan hujan itu menumbuhkan berbagai macam tanaman, buah-buahan, ya kan? Juga membanyakkan harta dari hasil buah-buahan, membanyakkan anak-anak. Ini dalam konteks tafsir sekarang, yang dimaksud anak-anak itu saat ini gitu ya, banyak orang menafsirkan bukan anak-anak biologis saja, tapi juga anak-anak usaha, yaitu mereka menumbuhkan perusahaan-perusahaan baru dari perusahaan-perusahaan holdingnya gitu. Karena rahmat dari hujan tadi, karena rahmat dari orang mukmin yang bertakwa yang selalu mohon ampunan. Nah, orang yang bertakwa tentu menjalankan syariat yang ada di dalam Al-Quran. Maka orang yang bertakwa yang menjalankan syariat ini akan mendapatkan juga rezeki baik dari atas maupun dari dalam bumi. Dari atas bumi, kita berpikir rezeki apa dari atas bumi kan? Ya, mungkin bentuknya udara, mungkin bentuknya kalau sekarang adalah logam-logam yang ternyata jatuh dari langit kan gitu. Kalau dari dalam bumi kita sudah banyak paham ya, karena banyak tambang-tambang dari bumi dan banyak tanaman-tanaman memang dari bumi. Dalam surat Al-Maidah ayat 66, dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum, yaitu dia hukum menjalankan Taurat untuk orang-orang Israel, kemudian menjalankan hukum Injil untuk orang-orang Nasrani, dan tentunya untuk menjalankan hukum Islam Al-Quran bagi orang-orang Muslim mukmin yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah mereka. Dari atas kita, dari bawah kita, berarti kan dari atas bumi, dari bawah bumi. Jadi bagi orang tawa ternyata banyak sekali hasilnya. Yang terakhir yang saya catat adalah dalam Quran surat Ad-Jin ayat 16, dan bahwasanya jikalau mereka taat menjalankan lurus di atas jalan Islam dan benar-benar, maka kami Allah akan memberi minum kepada mereka air yang sangat segar. Kalau sekarang mungkin keluar jadi air kemasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan bahwasanya jikalau mereka taat berjalan lurus di jalan itu, yaitu jalan Islam, maka kami akan memberi minum sebagaimana tadi sampaikan air yang sangat segar ya. Itu dalam surat Al-Jin ayat 16. Nah, ini kan kita paham bahwa surat Al-Jin itu salah satunya adalah kisah tentang sekelompok jin. Di dalam kelompok jin itu kan kita hampir sama dengan komunitas kita. Ada yang soleh, ada yang mursal kan begitu. Nah, disampaikanlah oleh pimpinan jin itu yang soleh itu kan ya, bahwa apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki yang baik-baik kepada kalian. Maksudnya ini perkataan antar jin gitu ya. Perkataan antar jin yang di dalam Al-Quran. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, kita akan memahami satu hakikat tentang konsep rezeki kita ya. Sebenarnya kita itu akan selalu bertanya, sakjane itu di mana sih rezeki kita kan gitu. Sebenarnya di mana sih tempat rezeki kita yang sering kita cari kemana-mana. Bahkan dalam kisah ibunda kita, istri Nabi Ibrahim pun tidak tahu di mana rezekinya. Tahu-tahu dia lari dari sofa ke marwah, sofa rumah, rezekinya ternyata di bawah Ka'bah. Kalau kita mikir, yo kalau ngerti rezeki neng kene ya ora samlo ya Melayu.
Sama misalnya kita cari rezeki ke Jakarta Utara, Jakarta Barat, ya rezekinya di Sidomukti misalnya gitu. Capek-capek. Nah, artinya apa? Ya memang keadaannya begitu kan gitu ya. Nah, kita akan memahami bahwa yang pertama adalah rezeki itu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu, baik itu kita sebagai seorang mukmin yang sangat bertakwa, seorang muslim yang belum bertakwa, masih sedikit takwanya, atau diberikan juga kepada seorang kafir, seorang munafik, seorang ateis sekalipun, atau yang sekarang seorang agnoktis juga, semuanya mendapatkan rezeki Allah yang sudah ditetapkan. Sudah sering saya sampaikan, kita diberi rezeki, kita nggak bisa menolak sama sekali. Dan rezeki itu dipaksa diberikan Allah kepada kita. Dipaksa diberikan, kamu harus menerima. Kita nggak bisa menolak. Dan itu buktinya banyak di dalam tubuh kita. Nggak bisa kita kendalikan. Mulai dari tumbuhnya rambut, tumbuhnya alis, dan tumbuhnya semua bulu, kita nggak bisa mengendalikan. Mulai kedipan mata, kita sebagian nggak bisa mengendalikan. Mulai menyedot udara, memasukkan udara kita dalam bernafas, kita nggak bisa mengendalikan. Detak jantung kita nggak bisa mengendalikan. Proses makanan yang sudah masuk dari kerongkongan kita nggak bisa mengendalikan. Semua dikendalikan oleh chip yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan kepada kita untuk kehidupan kita. Kita mau menolak nggak bisa. Aku mau istirahatkan jantungku deh, mati. Aku mau nggak nyedot udara deh, nggak menghirup udara. Berapa menit kekuatan kita? Paling 2 menit ya nggak menghirup udara, mati, pingsan. Nah itu kan dipaksa oleh Allah. Pokoknya kamu harus terima. Mau tidak mau harus terima. Kita nggak pernah minta loh itu, masya Allah kan. Kita nggak pernah minta rezeki itu, Allah sudah memberi makanya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sampai ajal rezeki yang diberikan itu habis jatahnya, dengan sendirinya sudah nggak ada lagi, maka kita meninggal. Nah, berikutnya adalah rezeki yang dijanjikan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan dan ketawakalan kita kepada Allah. Nah, tadi kita sebagai seorang mukmin yang bertakwa, maka Allah menjanjikan rezeki lain di luar dari rezeki yang sudah diberikan tadi. Jadi salah satu tempat rezeki adalah berada di dalam ketakwaan kita, ketaatan kita menjalankan syariat. Nah, ini satu poin yang kita pegang. Artinya pokoknya kalau kita syariat, makanya sekarang itu kan banyak beredar ya. Rezeki kamu naik turun, rezeki kamu seret, udahlah perbarui, perbaiki hubungan kamu dengan Allah. Salah satunya apa? Perbaiki jadwal sholat kamu, kan gitu. Itu di timeline Facebook kan banyak banget gitu ya. Jadi kalau rezeki seret, ayo introspeksi, apakah sholat kamu sudah baik gitu ya. Begitu terdengar adzan, masihkah kita bentar lagi masih belum iqomah misalnya gitu ya. Begitu terdengar adzan, kemudian tetap aja di rumah, sholat di rumah aja dah misalnya begitu yang laki-laki. Nah itu untuk memperbaiki itu berarti kan itu salah satu bentuk dari ketakwaan yang kita usahakan, maka Allah akan menambahkan pemberian rezekinya khusus ini bagi orang-orang yang bertakwa. Kemarin sudah saya sampaikan salah satu ada 25 contoh rezeki bagi orang-orang mukmin yang khusus diberikan, spesial diberikan kepada orang mukmin dari Allah. Ya contohnya sih banyak banget, tapi saya baru bisa menulis 25 kan gitu ya kemarin ya. Sudah sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Kemudian yang ketiga, ini tempat rezeki yang ketiga adalah rezeki berada pada usaha kita untuk membahagiakan orang lain. Jadi rezeki kita itu adalah salah satunya adalah berada di dalam kebahagiaan orang lain. Orang lain itu siapa? Ya tentu saja mulai dari yang paling dekat dengan kita, ring 1, ring 2, ring 3 dan selanjutnya. Itu berada di situ.
Ya kita kan sederhana. Kita mau saya tadi beli kacamata ini gitu kan ya. Beli kacamata. Bagaimana supaya dapat kacamata itu murah? Caranya kan kita datang dengan senyum-senyum kan gitu kan, supaya penjualnya seneng. Kemudian nggak langsung beli kacamata, tanya-tanya dulu, bang udah lama jualnya, gimana hari ini rame nggak, dan lain sebagainya kan. Puasa toh, ya puasa lah ji, gitu. Alhamdulillah. Keluarga di mana? Di sana. Oke, saya lihat kacamata. Pira itu? Wah, itu 40 ji, ini keker kuat. 35 deh untuk haji. Ya masa sih 35. Boleh nggak dibonus lagi kan gitu kan ya? Selawe ya. 325. Alah jius lah 30 lah. Dari turun. Gara-gara apa? Gara-gara kita membahagiakan dia, kita mendapatkan rezeki. Meskipun akhirnya saya bayar juga 35 kan gitu ya. Ya wes, karena sampean tadi sudah senang, saya juga senang. Anda mendapatkan, meskipun sampai nawarin 25, ini saya kasih 30 deh. Lebih senang lagi dia gitu. Ketika dia lebih senang apa? Kita terima kacamata. Yang kita dapatkan apa? Doa dari orang ini. Kita nggak minta, diberi doa loh. Alhamdulillah ji, rezekinya mudah-mudahan sampean sehat ya. Loh. Meskipun itu kelihatannya sederhana doa sehat, tapi kan dahsyat kan gitu ya. Didoakan orang di depan masjid gitu. Yang sedang berusaha, berikhtiar mencari rezeki halal. Ya enggak? Kadang-kadang itu kan saya sering itu di Pemda itu kan ya. Kalau belokan depan masjid itu ada orang yang jualannya itu cobek dari batu segede-gede itu. Saya itu mikir, saya mengambil itu setiap hari duduk di situ, nggak tahu dari mana datangnya itu. Saya yakin jauh dari situ, dipikul gitu. Setiap hari laku berapa ya? Orang beli satu cobek itu untuk beli keduanya itu kira-kira berapa tahun? Ada lagi itu orangnya sudah sepuh, udah senior gitu, memikul sapu yang gagangnya panjang itu jalannya itu mulai dari Cilodong sini. Saya sering ketemu, kadang-kadang ketemu di Cilodong, kadang-kadang ketemu di Pemda sana, jalan kaki sambil bawa mikul nih. Masya Allah, sehari dapat berapa ya? Tapi wajahnya itu kelihatan cerah aja gitu ya. Berarti berapapun yang dia dapatkan adalah syukurnya, Masya Allah. Kita mudah-mudahan bisa begitu. Dengan jangan sampai usaha kita kemudian menyatakan itu yang paling top. Yang terakhir, mohon maaf ya, yang terakhir Pak Haji. Rezeki adalah tempatnya ada rezeki yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa pahala dan berupa pahala dan pertolongan Allah dan surga yang nanti akan diberikan di akhirat. Yaitu pahala rezeki yang dijanjikan. Satu, berupa pertolongan pada saat kita sakaratul maut supaya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kita ketika masuk di alam barzah supaya alam barzah kita menjadi luas dan terang benderang. Ya, siapa yang ngasih rezeki sudah tinggal Allah, itu rezeki yang dijanjikan. Yang kita upayakan ketika kita masih hidup saat ini, yang diupayakan oleh generasi kita, dzurriyyat kita yang mendoakan kita ketika di alam barzah. Kemudian ketika kita masuk mizan, kemudian ketika kita di alam padang arafah di padang mahsyar, kemudian ketika kita melewati siratal mustaqim, dan ketika kita sampai di depan pintu surga. Ini masih ada barikade lagi itu. Apakah ketika kita sudah sampai di depan pintu surga sudah aman? Belum, ternyata. Masih ditanya satu lagi. Hei, adakah orang ini punya hutang? Mati aku. Hutang yang ditanya. Hati-hati loh. Yang ditanya udah di pintu surga, udah mau dianterin, kata Pak Haji. Ditanya, adakah orang ini masih punya hutang? Wah, cilaka. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan la'alakum tattaqun di dalam perjuangan kita selama Ramadan ini. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan karena kefakiran saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.